Stick and Shake borong Bitcoin senilai 10 juta dolar. Ketika sebuah jaringan restoran burger berusia 91 tahun mengumumkan pembelian Bitcoin senilai 10 juta, reaksi mudahnya adalah menganggap sebagai eksperimen keuangan atau sandiwara kripto. Tetapi kerangka berpikir seperti itu meleset dari intinya. Apa yang dilakukan oleh Stick and Shake dengan Bitcoin bukanlah sekedar cerita tentang aset terapung. Ini adalah kisah tentang teknologi restoran yang menggarisbawahi betapa infrastruktur pembayaran, keterlibatan pelanggan, dan data operasional mulai membentuk pengambilan keputusan strategis dalam industri makanan dan minuman. Detail terpenting bukanlah besarnya pembelian Bitcoin dengan jumlah sekitar 105 BTC. Posisi tersebut tergolong sederhana menurut standar perusahaan dan jelas bukan upaya untuk meniru strategi berbasis neraca yang dipopulerkan oleh perusahaan teknologi dan keuangan. Sinyalnya ada di tempat lain. Stick and Shake telah memilih untuk menyalurkan semua Bitcoin yang dibayarkan pelanggan langsung ke cadangan Bitcoin strategis daripada mengonversinya menjadi uang tunai. Keputusan itu secara efektif mengubah titik penjualan menjadi masukan strategis jangka panjang, menghubungkan perilaku pelanggan dengan hasil keuangan. Ini hanya bisa dilakukan jika tumpukan teknologi restoran yang mendasarinya memungkinkan hal tersebut. Stick and Shake mengaktifkan pembayaran Bitcoin secara nasional menggunakan Lightning Network, sebuah langkah yang awalnya dibenarkan atas dasar efisiensi. Transaksi Lightning mengurangi biaya pemrosesan pembayaran hampir 50% dibandingkan dengan kartu kredit. Sebuah keuntungan yang signifikan dalam industri keuangan di mana margin terus-menerus tertekan. Tetapi hasil yang lebih menarik adalah dari segi operasional. Dalam beberapa bulan setelah peluncuran, perusahaan melaporkan peningkatan penjualan di gerai yang sama sekitar 15%, menunjukkan bahwa pilihan pembayaran, kecepatan, dan pembaharuan dapat secara langsung mempengaruhi perilaku pelanggan. Hasil tersebut mengubah cara operator restoran yang seharusnya selalu memikirkan tentang bagaimana teknologi pembayaran diimplementasikan seefisien mungkin. Selama bertahun-tahun, pembayaran diperlakukan sebagai pusat biaya, sesuatu yang dioptimalkan secara diam-diam di latar belakang. Pengalaman Stick and Shake menunjukkan bahwa pembayaran semakin menjadi pengungkit di bagian depan restoran, yang mampu mendorong lalu lintas, keterlibatan, dan diferensiasi merek. Ketika transaksi yang sama juga dapat mengisi cadangan strategis, garis antara operasional dan keuangan mulai kabur. Formalisasi cadangan Bitcoin melalui kemitraan dengan Vault Holding membuat hubungan tersebut menjadi eksplisit. Promosi seperti Bitcoin Burger yang memberi penghargaan kepada pelanggan dengan Bitcoin untuk pembelian menu tertentu mengaitkan pembayaran digital secara langsung dengan strategi produk. Ini bukanlah investasi spekulatif yang disamakan strategi pemasaran. Ini adalah upaya yang disengaja untuk menggunakan teknologi restoran guna mempengaruhi perilaku pembelian sekaligus memperkuat ekosistem digital yang lebih luas. Bahkan keputusan untuk menyumbangkan 210 Satoshi atau 0,000210 BTC untuk setiap Bitcoin Meal yang terjual kepada pengembang Bitcoin sumber terbuka mengarah kembali ke teknologi, bukan ke keuangan. Hal ini memposisikan merek sebagai peserta dalam infrastruktur yang diandalkannya, memperkuat gagasan bahwa operator restoran modern semakin bergantung pada platform digital yang tidak mereka kendalikan, tetapi harus mereka dukung secara aktif. Stick and Shake telah menandai 8 bulan sejak mengintegrasikan pembayaran dengan Bitcoin di seluruh lokasi restorannya di Amerika Serikat dengan mencatat peningkatan signifikan dalam penjualan toko sejak peluncuran tersebut. Perusahaan ini telah mengalokasikan seluruh Bitcoin yang diterima dari transaksi pelanggan ke dalam strategi Bitcoin Reserve atau SBR, yaitu sistem keuangan internal
yang dirancang untuk mengakumulasi Bitcoin langsung dari penjualan operasional, bukan dari pembelian eksternal. Menurut pihak restoran, SBR berfungsi sebagai sistem yang berdiri sendiri. Penjualan melalui pembayaran Bitcoin langsung dialirkan ke dalam cadangan tersebut. Di saat yang sama, peningkatan kualitas makanan yang terus berlanjut ditujukan untuk memperluas jangkauan merek mereka. Konteks kepemilikan juga penting di sini. Steak and Shake dimiliki oleh Big Larry Holdings yang belum menunjukkan niat untuk memasukkan Bitcoin ke dalam strategi perbendaharaan perusahaan yang lebih luas. Pembatasan tersebut memperkuat argumen bahwa ini adalah inisiatif tingkat merek yang didorong oleh teknologi, bukan mandat keuangan yang menyeluruh. Hal ini juga menjelaskan mengapa perusahaan bergerak cepat untuk menegaskan kembali pendiriannya yang hanya menerima Bitcoin setelah sempat mengemukakan gagasan untuk menerima Ether dan menghadapi reaksi negatif dari pelanggan. Respon pelanggan sangatlah penting karena pelanggan adalah bagian dari sistem itu sendiri. Ekspansi yang direncanakan ke El Salvador menambahkan lapisan simbolis, tetapi sekali lagi signifikasinya bersifat operasional. Memasuki pasar di mana Bitcoin adalah alat pembayaran yang sah, menguji kemampuan pembayaran dari POS yang sama yang mendasari strategi di Amerika Serikat. Ini adalah contoh lain dari teknologi restoran yang menentukan di mana dan bagaimana merek dapat berkembang. Di sisi lain, secara internal juga tidak kalah menarik. Pada 20 Januari 2026, Steak and Shake mengumumkan program baru untuk seluruh karyawan, yaitu bonus dalam bentuk Bitcoin bekerjasama dengan aplikasi Vault. Besarannya, karyawan per jam akan mendapatkan bonus sebesar $0,21 atau 21 sen dalam bentuk Bitcoin untuk setiap jam kerja mereka. Syaratnya, bonus ini memiliki masa vesting selama 2 tahun. Artinya, karyawan harus tetap bekerja di perusahaan selama 2 tahun sebelum mereka bisa mencairkan atau menggunakan Bitcoin tersebut. Tujuannya mendorong loyalitas jangka panjang dan memberikan edukasi finansial atau DCA atau Dollar Cost Averaging Passive kepada karyawan. Bagi industri restoran secara lebih luas, kesimpulannya bukan bahwa setiap merek harus menyimpan Bitcoin. Pelajarannya adalah bahwa peran teknologi restoran berkembang pesat. Pembayaran, sistem POS, dan insentif digital bukan lagi sekedar alat untuk menutup transaksi. Mereka menjadi mesin strategis yang mempengaruhi kinerja penjualan, identitas mereka, dan bahkan kebijakan keuangan. Cadangan Bitcoin Steak and Shake mungkin kecil dalam nilai dolar, tetapi implikasinya sangat besar. Ini menunjukkan bagaimana mereka, restoran legendaris, dapat menggunakan teknologi modern untuk menghubungkan perilaku pelanggan secara langsung dengan hasil strategis jangka panjang. Dalam hal ini, aset terpenting dalam neraca mungkin bukanlah Bitcoin sama sekali, melainkan teknologi yang memungkinkan eksperimen semacamnya. Demikian kabar menarik yang mungkin bisa menginspirasi Anda sebagai investor. Jika video ini bermanfaat, silakan klik and share, lalu subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.